Ada kisah seorang anak muda dengan batu zamrud. Begitu ceritanya. Anak muda ini Bapak Ibu sekalian tinggal di Mekah, kisah nyata ini. Di zaman dulu, zaman tabi'in juga. Orang ini Bapak Ibu sekalian, dia keluar dari Masjid Haram habis sholat duhur. Dia temukan anak muda ini sebuah kantong kain bagus dari beludru, dan itu di dalamnya ternyata dibuka ada batu zamrud, batu yang bagus sekali, mahal. Orang Islam, hukum dalam agama kita, kalau kita temukan sebuah benda, Bapak Ibu jangan sentuh. Ya, misal dapat uang, dapat HP, dapat apa saja, di jalan jangan disentuh, biarin aja. Gak usah kita repot-repot ambil, karena bisa saja kita angkat nih, kita mau jadi pahlawan 5 menit kemudian orangnya datang nyari, mungkin. Namanya luqata itu. Kalau kita mau ambil, maka syaratnya kita harus iklankan setahun. Hukumnya begitu. Kalau setahun kita iklankan, tidak ada yang ambil, jadi hak kita, halal buat kita. Nah ini kecuali mungkin ya, kalau kayak masjid, kita panggil, kalau Indonesia bilang marbot ya. Saya nggak tahu di sini, pengurus-pengurus masjid panggil. Tuh ada yang kececer tuh. Ada yang ambil, suruh ambil gitu ya. Itu lebih baik. Jangan kita, karena kalau kita ambil nggak salah. Saya pernah sama istri saya, masuk supermarket di Jakarta, ada duit 100.000 ya, jatuh, tergeletak. Istri saya bilang tunjuk. Maksudnya mau dikasih ke kasir. Saya bilang jangan sentuh. Sentuh punya hukum syar'i. Sampaikan kasirnya, tunjukin ada uang, biar dia yang ambil. Karena dia yang bertanggung jawab, bukan kita. Ada hukum syar'i di situ. Yang jelas, anak muda ini temukan, begitu dia lihat, memang dia angkat, dia periksa. Dianggap ini luqata, barang yang ditemukan yang harus diiklankan atau memang diletakkan. Diangkat sama dia bilang, hai penduduk Mekah, siapa yang jatuh kainnya ini? Saya temukan. Gak ada yang nyaut. Padahal ini habis sholat duhur, orang lagi banyak rame. Di situ banyak pedagang-pedagang, gak ada yang nyaut. Ini juga tanda keimanan orang pada saat itu ya. Dikali lagi, siapa yang punya kain ini? Gak ada yang nyaut. Siapa yang punya kain ini? Gak ada. Sampai 10 kali. Kata anak muda ini, wahai penduduk Mekah, kalian tahu rumah saya. Kalau ada yang nanya kain ini, tunjukin rumah saya. Baiklah. Subhanallah, berjalan waktu ini habis sholat duhur ya. Waktu menjelang asar, ada satu kakek-kakek naik ke atas batu ini lalu teriak, batu yang sama nih. Naik, lalu dia bilang, hai penduduk Mekah, ada enggak yang temukan kain saya? Berwarna biru, berisi sebuah batu yang mahal. Siapa yang temukan, saya akan ganti dengan 50 dirham. Tidak ada yang nyaut. 2 kali tidak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada nyaut. Terakhir ada satu pedagang di situ datang lalu mengatakan, tadi kalau tidak salah selepas duhur ada anak muda tinggalnya di sana, ditunjuk rumahnya. Dia kayaknya menemukan sebuah kain mungkin punya Anda, silakan Anda ke sana. Pergilah kakek ini ke rumah orang itu, kemudian setelah ketuk ternyata anak muda ini buka, lalu dia bilang, saya dengar anak muda tadi Anda menemukan kain, benar? Dia bilang, iya benar. Saya kehilangan kain, bisa saya lihat? Lalu anak muda ini kemudian diskusilah sama dia, bagaimana, warnanya apa, bentuknya apa, disampaikanlah sama dia. Ternyata sama, anak muda ini kasih, ini silahkan ambil. Rupanya si kakek ini kan tadi sudah niat, kalau ada yang temukan diberikan 50 dirham ya. Waktu dia mau kasih, anak muda ini nolak. Maaf, bukan 50 dirham, 500 dirham. Mahal ini. Saya akan bayar 500 dirham, dikasih. Kata anak muda ini, untuk apa ini? Dia bilang, ini saya sudah niat tadi. Kalau ada yang temukan, saya akan kasih. Dia bilang, anak muda ini demi Allah, dia bilang, saya kembalikan bukan karena saya berharap itu. Nanti Allah yang balas saya. Silakan ambil saja. Kakek ini bilang, orang tua ini bilang, saya sampai kesulitan memaksa anak muda itu untuk nerima. Dia nggak mau nerima balasan. Udah saya kembalikan karena Allah. Pulanglah orang tua ini. Berjalan waktu, subhanallah, 3 bulan setelah itu, anak muda ini merasa dengan hikmah Allah, dia merasa kesulitan di Mekah. Dia pengen cari pekerjaan. Dia pengen cari pekerjaan. Pada saat dia mau cari pekerjaan, di luar Mekah, gitu kan? Maka dia ke Jeddah, sekarang Jeddah, naik kapal. Nyebrang, menuju ke wilayah Afrika gitu. Pas dia nyebrang, kapalnya di tengah lautan, ditabrak. Hantam ombak, jatuh, dia semua tenggelam. Anak muda ini sempat selamat di atas papan, salah satu papan kayu lepas. Dia sadar berada di pinggiran lautan terdampar. Waktu dia bangun menjelang subuh, waktu dia sadar itu menjelang subuh, masih gelap, menjelang waktu subuh. Dia lihat di pinggir pantai itu ada sebuah masjid tua. Didekatin sama dia, kotor masjid itu, kayak sudah lama nggak dihuni. Dibersihin sama dia, dibersihin semua sama dia. Masuk subuh dia azan. Orang-orang kampung situ dengar suara azan datang ke masjid.
Sholat sama dia. Ini masjid tadinya kotor, sudah nggak terurus. Selesai sholat, disuruh dia jadi imam, suaranya bagus. Lalu orang-orang kampung tanya, kamu ini siapa anak muda? Dia bilang, saya dari Mekah, saya keluar kemudian saya terdampar. Saya temukan masjid kalian kotor, saya huni. Dia bilang, syukurlah kamu tiba di sini. Imam kami baru meninggal kemarin. Ini maksudnya baru meninggal bulan kemarin, bukan bulan kemarin. Sekarang sudah sebulan kami nggak urus masjid ini karena tidak ada jadi imam. Dia yang jadi imam selama ini, kita nggak ngerti jadi imam gitu. Jadi sholat di rumah masing-masing. Baiklah, kau mau jadi imam sini? Baik, kami akan kasih kamu gaji. Baik, dia bilang. Kebetulan memang dia mau cari rezeki. Tinggal 3 bulan di situ. Selama 3 bulan ternyata anak muda ini pintar, punya pengetahuan agama. Dia sambil ngajar, sambil jadi imam. Lalu orang-orang kampung itu bilang, hai anak muda, kami ingin menikahkan kamu dengan salah satu anak gadis di pulau ini. Kamu mau? Dia bilang, iya, saya mau. Baik. Didatangkanlah anak gadis terbaik kampung itu. Datang menggunakan cadar, dan ternyata waktu didudukan di depan anak laki-laki yang jadi imam ini, dibuka cadarnya, kain yang jatuh di dadahnya itu kelihatan ada kalung. Kalung ini rupanya ada batu permata zamrud yang dia temukan di Mekah itu. Si anak mudanya lihat batu itu. Lalu kemudian orang-orang segitu mengatakan, hai anak muda, kau zalimi perempuan ini. Kami datang untuk kau lihat wajahnya, bukan kalungnya. Gitu. Maka dia bilang, kalung ini punya cerita sama saya nih. Saya ingat batu ini saya temukan di Mekah. Pada saat itu begini ceritain. Belum selesai dia cerita, satu masjid takbir. Allahu Akbar. Kata anak muda ini, kenapa kalian takbir? Apa kau tahu anak muda siapa orang tua yang kau temuin di Mekah itu? Dia bilang tidak. Itu ayahnya perempuan ini. Dan dia waktu pulang ke kampung kami, dia ceritakan bahwasanya kau nolak nerima uang 500 dirham. Dan dia sebelum meninggal, dia berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kamu jodoh anaknya. Dan Allah kabulkan. Sekarang kamu datang, dia bilang. Maka akhirnya pun menikahlah kedua orang ini. Kata anak muda ini apa? Lalu permata itu menjadi milik saya sama istri saya. Berjalan waktu 6 bulan, istri saya meninggal dunia. Maka saya menjadi pewaris tunggal permata tersebut. Padahal tadinya permata ini bukan milik dia. Tapi dia mengembalikan karena Allah balas dia dengan cara yang luar biasa.